Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas masih buku saya yang berjudul Menjemput Keajaiban. Ini judulnya ini ya, The Right Price in the Right Neighborhood, ya. Nih, ya. Di sini bagi yang sudah punya buku bisa dicek kembali untuk lebih mempertajamnya, ya. Jadi dalam video narasi kali ini saya akan menyampaikan bahwa tempat menentukan siapa kita, ya. Jadi kita akan dihargai pada tempat yang tepat, ya. Kalau kita berada di tempat yang tidak tepat, maka kita tidak akan dihargai. Tapi oke, sebelumnya kita lihat dulu video narasi ini agar kita bisa memahami apa maksud dari kata-kata yang saya tulis di buku itu. Mari kita saksikan, ya. Oke. Devi chorar, o amar, amar, amar como eu amei. Ninguém deve amar. Chorando aqui com muita pena, por amor da Madalena. Lingkungan dalam banyak hal merupakan faktor pembeda dalam kehidupan kita. Dari lingkungan kita bisa merancang sebuah strategi maupun sebuah nilai. Lingkungan juga akan menentukan penghargaan orang-orang atas kualitas diri kita. Berikut saya akan menceritakan beberapa analogi yang menggambarkan perbedaan nilai sesuatu di lingkungan yang berbeda. Tahukah Anda berapa harga Coca-Cola 250 ml di pasar retail biasa? Harga Coca-Cola 250 ml di pasar retail terakhir adalah Rp2.350 per botolnya. Tapi tahukah Anda harga satu botol Coca-Cola 250 ml di pub atau di tempat karaoke terkenal? Rp25.000 per botolnya. Artinya harga satu botol Coca-Cola di pub terkenal sama dengan satu lusin Coca-Cola botol di pasar retail. Dalam case ini tempat menentukan harga jual, artinya marketing bisa menentukan sasaran berdasarkan segmentasi area, yakni pasar retail, swalayan maupun tempat khusus seperti bar maupun tempat eksklusif lainnya. Berikut ini saya akan menuliskan sebuah cerita tentang perbedaan nilai sesuatu antara suatu lingkungan biasa dengan lingkungan khusus, serta bagaimana para ahli meningkatkan sebuah nilai. Seorang anak dipanggil oleh pamannya, "Nak, tolong bawa jam ini," sambil menyerahkan sebuah jam antik ke tetangga depan rumah. Katakan bahwa paman akan menjual jam ini. Tanyakan berapa kira-kira dia menaksir harganya. Si keponakan langsung pergi. 10 menit kemudian dia kembali. "Paman." Tetangga depan rumah mengatakan, dia akan membeli dengan menawar seharga 75.000, ucap si keponakan. Lalu pamannya berkata, "Sekarang coba bawa jam ini ke toko jam di pasar." Sang keponakan pun segera pergi ke toko jam di pasar sebagaimana yang dimaksud oleh pamannya. Setengah jam kemudian sang keponakan kembali dan berkata, "Paman, ternyata harga jam ini cukup bagus." Pemilik toko menawarnya Rp150.000. "Cukup bagus bukan, Paman?" ucap sang keponakan. Sang paman hanya tersenyum sambil berkata, "Makan sianglah dulu keponakanku, setelah makan siang dan istirahat, bawalah jam ini ke toko barang antik terkenal di kota. Lalu tanyakan berapa harga jam ini," ujar sang paman. Setelah selesai makan siang, sang ponakan pun bergegas menuju toko barang antik terkenal seperti yang dikatakan oleh pamannya. Sesampainya di toko tersebut, dia diterima oleh seorang lelaki tua berwajah serius yang merupakan juru taksir dari toko barang antik terkemuka tersebut. Lelaki tua itu adalah seorang ahli yang berintegritas tinggi.
Anak muda itu pun mengutarakan maksudnya sambil menyerahkan arloji tua yang masih lengkap dengan kotaknya yang juga terlihat sudah usang. Lelaki tua itu lalu memeriksanya dengan seksama. Keningnya berkerut sesaat setelah memeriksa benda antik tersebut dengan teropong khususnya. "Sebentar anak muda. Saya harus berbicara dengan pemilik toko dulu tentang benda ini," ujarnya pada anak muda itu, lalu sejurus kemudian langsung beranjak pergi tanpa meminta persetujuan anak muda ini. Setelah setengah jam, laki-laki tua itu kembali ditemani oleh seorang pria parlente dengan setelan mewah. Lelaki parlente yang rupanya adalah pemilik toko barang antik terkenal itu berkata, "Anak muda, arloji antik yang engkau bawa ini adalah benda bernilai tinggi yang mengawali tonggak sejarah pemakaian arloji di dunia. Kami menawarnya dengan harga 90 juta, bagaimana? Apakah kamu sepakat dengan penawaran kami?" Ujarnya dengan mimik serius. Si anak muda itu kaget setengah mati dan berkata, "Tunggu dulu tuan. Saya akan menanyakannya terlebih dahulu kepada paman saya, karena dialah pemilik jam tersebut," ujar anak muda itu. Sesaat kemudian dia pun pulang dengan tergesa-gesa diiringi 1000 pertanyaan di benaknya. Sesampainya di rumah dengan bersemangat dia mengatakan hasil pertemuannya dengan pemilik toko barang antik terkenal itu. Dan dia juga menyatakan keheranannya mengenai harga yang berbeda dari 3 kelompok orang yang dia tanya. Sambil tersenyum sang paman berkata, "Engkau akan dihargai dengan baik di lingkungan yang tepat sebagaimana jam ini. Sekarang mandilah, sebentar lagi kita akan ke toko itu dan kita lihat berapa harga sebenarnya dari jam ini," ujar sang paman. Sekitar 2 jam kemudian, sang paman dan keponakannya itu telah berada di toko barang antik tersebut, dan setelah bernegosiasi dengan cukup alot, arloji kuno itu bisa dijual dengan harga 120 juta. Saat berjalan pulang, sang keponakan berkata pada pamannya, "Paman hebat. Bisa menjual jam tersebut melebihi tawaran pertama yang mereka berikan padaku." Negosiasi. Di tangan negosiator hebat tentu harga sebuah barang akan bisa bernilai lebih tinggi, ujar sang paman bangga. 2 bulan kemudian, arloji kuno tersebut terjual di sebuah tempat pelelangan terkenal seharga 360 juta. Atau 3 kali dari nilai yang diterimai sang paman. Negosiator hebat memang bisa meningkatkan harga. Namun harga akan meningkat lebih tinggi di tangan sang maestro. Siapa sang maestro? Sang maestro adalah selain negosiator hebat juga dilengkapi dengan keterampilan marketing atau menjual, pengetahuan, teknik promosi dan jaringan pembeli yang merupakan komunitas orang kaya yang berego tinggi. Kesimpulan dari cerita ini adalah 1. Sesuatu akan dihargai lebih tinggi di lingkungan yang tepat. 2. Teruslah belajar agar kapasitasmu bertambah dan jangan menilai diri terlalu tinggi. 3. Jaringan perlu diperbanyak. 4. Rawatlah jaringan ini dengan integritas tinggi, jangan membuat jaringanmu meninggalkanmu karena sikap yang ceroboh dan tidak jujur, karena jika ini kita lakukan, akan sulit untuk menjalin kembali jaringan yang sudah terputus. Oke, setelah melihat video tadi, kita mengambil kesimpulan bahwa memang kita akan dihargai di tempat yang tepat ya. Bukan karena kita kaya juga. Kalau kita kaya di lingkungan korup, maka ketika kita kembali ke masyarakat, maka kita tidak dihargai. Kita tidak dihargai ya. Malah ditertawakan, dicemooh. Pernah suatu ketika Buya Hamka ditanya oleh seorang lelaki ya. Dia bilang, "Buya, ternyata di Mekah ada pelacur." "Oh ya?" kata Buya. "Saya kebetulan baru pulang mengunjungi Amsterdam, lanjut ke New York. Kemudian saya ke tempat-tempat lain, Paris ya. Saya tidak menemukan pelacur," kata
kata Buya Hamka. Oh ya, kata laki itu. Saudaraku, Buya berkata ya, kita akan menemukan apa yang kita cari. Jadi teman-teman, usahakan berada di lingkungan yang tepat agar engkau selalu bisa dihargai dengan prestasimu ya. Jadi kita menunjukkan, lingkungan kita menunjukkan siapa kita. Ya demikian dulu. Saya akan sambung nanti beberapa waktu lagi dengan membahas cerita-cerita lain di buku Menjemput Keajaiban, Jejak Inspirasi dan Motivasi. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Tempat menentukan harga. Carilah tempat di mana engkau dihargai sebagaimana mestinya. Jangan sampai engkau berada di tempat, waktu dan situasi yang tidak tepat.